Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwi-Haq dari kelas 3C. Di sini saya akan mereview bab 4 Hukum Pidana Lanjutan oleh dosen Ibu Prof. Dr. Andes Hajah Heni Nuraini SHMH dan dosen pendamping Dr. Andes M. Rendi SHMH. Bab 4 Pengulangan tindak pidana atau residip. Pengertian residip: seseorang yang melakukan TP dan telah dijatuhkan hukuman pidana dengan suatu putusan atau vonis dari hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kemudian melakukan lagi suatu TP, jadi hampir sama dengan concursus realis, yaitu melakukan lebih dari satu TP. Perbedaannya adalah dalam residip telah ada putusan atau vonis hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang berupa pemidanaan terhadap TP sebelumnya. Sedangkan dalam konsensus belum ada putusan vonis dari hakim. Residip adalah alasan untuk pemberat pidana. Pembagian atau pengulangan residip. Yang pertama, residip umum. Semua pengulangan terhadap jenis TP apapun yang dilakukan dalam kapan saja. Pengulangan merupakan alasan pemberat, jadi tidak diisyaratkan jenis TP yang dilakukan maupun tenggang waktu yang pengulangan. Yang kedua, residip khusus. Tidak semua jenis pengulangan merupakan alasan pemberat. Pemberat pidana hanya dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis TP tertentu dan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu. Jenis residip ini ialah yang dikenal dengan KUHP. Residip menurut KUHP. Pengulangan atau residip tidak diatur secara umum dalam buku 1 KUHP tentang ketentuan umum, tetapi secara khusus untuk TP tertentu diatur dalam buku 2 dan buku 3 KUHP. Selain itu, KUHP juga mensyaratkan tenggang waktu pengulangan TP tertentu. Residip untuk tindak pidana dapat berlaku untuk kejahatan maupun pelanggaran, yaitu residip kejahatan. Dengan dianutnya residip khusus, maka residip kejahatan menurut KUHP adalah kejahatan-kejahatan tertentu yang dibedakan dalam: yang pertama, residip kejahatan tertentu sejenis, diatur secara tersebar dalam buku 2 KUHP. Syarat-syarat residip. Yang pertama, kejahatan yang diulangi harus sama atau sejenis dengan kejahatan terdahulu. Yang kedua, antara kejahatan yang terdahulu dan kejahatan yang diulangi harus sudah ada keputusan hakim yang berupa pemidanaan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Yang ketiga, pelaku kejahatan dalam menjalankan kejahatannya harus merupakan pencaharian khusus untuk pasal 216, 303, dan 393. Keempat, pengulangan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu yang disebutkan untuk pasal-pasal. A. 2 tahun sejak adanya keputusan hakim yang pasti. Yang B. 5 tahun sejak adanya keputusan hakim. Tidak memungkinkan ada residip apabila keputusan hakim tidak berupa pemidanaan, melainkan pembebasan dari segala tuntutan. Yang kedua, keputusan atau vonis hakim masih dapat berubah dengan adanya upaya-upaya hukum yang berlaku. Yang keempat, keputusan hakim yang berupa penetapan atau basicking. Pengenaan pemberat pidana untuk residip kejahatan sejenis ini berbeda-beda, yaitu yang pertama, dapat diberikan pidana tambahan berupa pelanggaran atau pencabutan hak untuk menjalankan mata pencariannya. Yang kedua, pidananya dapat ditambah sepertiga khusus pasal 216. Yang ketiga, pidana dapat ditambahkan dilipat 2 kali, yaitu khusus untuk pasal 393, yaitu dari 4 bulan 2 minggu menjadi 9 bulan penjara. B. Residip kejahatan tertentu yang termasuk kelompok jenis hanya diatur dalam 3 pasal, yaitu diatur dalam pasal 486 dan pasal 87 dan pasal 488 KUHP. Adapun syarat-syaratnya, yang pertama, kejahatan yang diulangi harus termasuk dalam satu kelompok jenis dengan kejahatan yang pertama. Kelompok jenis kejahatan termaksud adalah: yang pertama, kelompok jenis kejahatan pasal 486 KUHP mengenai kejahatan terhadap harta benda dan pemalsuan. Yang B, kelompok kejahatan pasal 487 KUHP mengenai kejahatan terhadap orang, misalnya penyerangan. Yang kedua, residip pelanggaran. Diatur dalam buku 3 KUHP, yaitu ada 14 jenis pelanggaran yang merupakan alasan pemberat. Syarat-syarat residip. Yang pertama, pelanggar yang dilakukan harus sama. Yang kedua, harus ada putusan hakim. Yang ketiga,
Tenggang waktu pengulangan belum lewat 1 atau 2 tahun sejak adanya putusan pemidanaan. Sekian review bab 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.